semuanya, apa kabar dimanapun kalian berada? Kali ini kita akan menceritakan serial kedua dari film Jarhead yang berjudul Field of Fire yang dirilis pada Agustus tahun 2014. Film sequel Jarhead ini disutradarai oleh Don Michael Powell, kemudian dibintangi oleh Cole Hauser, Josh Kelly, Daniel Silver, Bokeem Woodbine, dan Stephen Lang. Film ini akan mengisahkan sekelompok marinir Amerika Serikat yang dipimpin oleh Kopral Chris Merrimet dalam misi pengiriman persediaan barang militer di wilayah kekuasaan Taliban. Namun, dalam perjalanannya, mereka terhambat oleh pasukan SEALs Amerika Serikat untuk misi penyelamatan seorang patriotis Afghanistan. Nah, kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film ini diawali dengan pertempuran marinir Amerika Serikat melawan sekelompok pasukan Taliban di pos terpencil Amerika Serikat, yaitu Base Camp Cobra di wilayah kekuasaan Taliban yang berada di provinsi Helmand, Afghanistan. Dipimpin oleh Sersan Dixon, para marinir Amerika Serikat diserang dari berbagai arah oleh sekelompok pasukan Taliban ketika mereka sedang membongkar muat barang. Di sini, kita diperkenalkan dengan Kopral Chris Merrimet, salah satu marinir yang bertugas untuk mengangkut dan membawa barang persediaan militer. You got it? Get the bridge! Oh! You guys doing all right down there? Come on. Kemudian kita diperkenalkan dengan Kopral Danny Kidner yang sedang menurunkan beberapa persediaan barang. Namun, ketika Kidner meminta izin untuk mengangkut beberapa barang, Sersan Dixon menolaknya dan memerintahkan para pasukan untuk segera bergegas meninggalkan lokasi. Sayangnya, dalam insiden ini Sersan Dixon tewas tertembak RPG. Selanjutnya, scene berganti di pangkalan Korps Marinir Amerika Serikat, yaitu Camp Leader Neck yang berada di provinsi Helmand, Afghanistan. Sekitar 68.000 pasukan Amerika Serikat berada di camp ini. Kemudian kita diperkenalkan dengan pimpinan militer Amerika Serikat, yaitu Mayor James Gavin. Ia meminta Kopral Merrimet untuk menggantikan posisi Sersan Dixon dalam misi terakhir sebelum mengakhiri kontrak tugasnya. Meskipun merasa tidak layak ditunjuk sebagai pemimpin pasukan, namun ia terpaksa harus menerimanya demi menyelesaikan kontraknya agar bisa cepat pulang dan bertemu dengan istrinya. Yes, sir. All right. You have a shot. How you doing? I'm okay, Call. No, I know. Don't worry, baby. I'll do it. I love you. I love you too. Keesokan harinya, Kopral Merrimet mendatangi para rekan timnya, yaitu Danny Kidner, Rafael Soto, Justin Lee, dan Daniel Allen. Ia memberitahu kalau dirinya telah dipromosikan menjadi seorang pimpinan tim. Back to marksmanship. Say what? Kemudian Mayor Gavin, Kapten Jones, dan seorang prajurit Tentara Nasional Afghanistan, yaitu Khalid Hassan Abu Faisal, mendatangi Merrimet dan timnya. Mayor Gavin memberikan tugas untuk mengantar persediaan ke pangkalan operasi Olet di distrik Gamshir yang berada di selatan provinsi Helmand, Afghanistan. Are we taking Route 6? Mayor Gavin juga memperkenalkan seorang tentara nasional Afghanistan, yaitu Faisal, kepada para marinir Amerika Serikat untuk bekerja sama dalam perjalanan menuju Gamshir, di mana mereka akan melewati rute berbahaya yang dikuasai oleh Taliban. Hoorah, sir. Hey, Kopral Merrimet. Namun sebelum berangkat menuju Gamshir, Kopral Kidner sempat mencurigai Faisal. Ia menganggap bahwa Faisal nantinya akan mencelakai mereka dalam perjalanan. Namun, Merrimet langsung memastikan kepada Kidner bahwa Faisal berada di pihaknya. No plans to harm anyone in this unit. Thank you, Private. Carry on. You happy now? Setelah semua persiapan selesai, mereka pun berangkat menuju Gamshir. This is gunmetal. Online and operational. Kemudian di tengah perjalanan, mereka terhenti
karena adanya tumpukan sampah mencurigakan yang berada tepat 100 meter di depan jualan mereka. Untuk memastikan jalur mereka aman, Kopral Merrimet tak ingin mengambil resiko dan menghubungi markas untuk meminta unit penjinak bom agar memeriksa tumpukan sampah di lokasi jalan tersebut. Mereka pun menunggu hingga unit penjinak bom tiba. Got orders to hold and wait for you. As soon as possible. Namun setelah menunggu hampir 2 jam, Faisal yang tidak tahan dengan cuaca panas langsung bertindak sendiri. Ia keluar dan mencoba memeriksa tumpukan sampah tersebut. Namun, Merrimet yang mulai panik memerintahkan Kintner untuk menyuruhnya kembali. What you doing? Get your ass back in the truck. Hey, Fuji! You should wait there. Get back in the truck. I have a 12 o'clock. Stop walking before you blow me up. Do not let him touch that mound. Ketika Faisal memeriksa tumpukan sampah tersebut, ia mendapati sebuah radio rusak yang ternyata hanyalah tipuan untuk menutupi bom yang sebenarnya tertanam di dalam tanah. We're cool. He says it's just a car. What, man? It's just a decoy device. Leave it alone. 40 pounds of bang, maybe more. Faisal pun mencoba memutuskan kabel detonator bom tersebut. Di samping itu, Merrimet begitu panik dan mendesak Kintner untuk menarik Faisal dari tempat itu. Namun, akhirnya bom berhasil dijinakkan setelah Faisal memotong salah satu kabel detonator tersebut. Again, I'll kill you myself. Yes, Corporal. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Gunmetal 25. Gunmetal 25. Send your traffic over. Max over. Right. Where you rocking downstairs? Namun di tengah perjalanan, mereka dihambat oleh seorang perwira pasukan khusus Navy SEALs Amerika Serikat, yaitu Cole Hauser, yang sedang dalam misi penyelamatan seorang wanita Afghanistan. Seluruh pasukannya telah tewas dan hanya menyisakan ia dan seorang anggotanya. Ia meminta Merrimet membawa mereka ke camp terdekat untuk membawa pergi wanita tersebut dari Afghanistan. We need to get her out of this valley ASAP. Namun di tengah perjalanan selanjutnya, mereka diserang oleh kelompok Taliban yang sebenarnya ingin mengincar wanita Afghanistan yang sebelumnya dibawa oleh pasukan Navy SEAL. Karena komunikasi dengan markas terputus, mereka mencoba bertahan melawan pasukan Taliban tanpa petunjuk dari markas. Dalam pertempuran ini, seorang anggota Navy SEAL dan beberapa anggota Marinir Amerika Serikat tewas di tempat. Seluruh persediaan yang mereka bawa juga telah hancur, sehingga Cole Hauser dan yang lainnya pun memutuskan untuk berjalan kaki melewati bukit. Keesokan harinya di Korps Marinir Amerika Serikat, Kapten Jones melaporkan kondisi tim Merrimet kepada Mayor Gavin, bahwasanya misi transaksi suplai ke Gamsir telah gagal. Ia juga melaporkan bahwa 5 orang anggotanya, yakni Merrimet, Rafael Soto, Kintner, Allen, dan Faisal tidak ditemukan. Kapten Jones juga memberitahu bahwa seorang perwira tim Navy SEAL juga hilang bersama mereka dengan sebuah paket bernilai tinggi, yaitu seorang wanita Afghanistan. Namun, Kapten Jones tidak mengetahui mengenai wanita yang dibawa anggota Navy SEAL tersebut. Setelah itu, Mayor Gavin memerintahkan Kapten Jones untuk melakukan pencarian penuh para anggotanya yang hilang. Di samping itu, Cole Hauser dan Merrimet berdiskusi di suatu bukit. Merrimet menanyakan identitas wanita Afghanistan yang dibawa oleh Hauser. Namun, Hauser hanya menjelaskan kalau wanita Afghanistan yang bernama Anos Hassan tersebut adalah orang yang sangat penting. Oleh karena itu, ia meminta Merrimet dan timnya untuk memprioritaskan wanita tersebut sebelum seluruh pasukan Taliban menangkap mereka. Take a look at your 12. Cole Hauser juga meminta Merrimet membatalkan rencananya menuju camp outlet karena akan memakan banyak waktu. Cole Hauser memutuskan untuk pergi ke sebuah desa yang berjarak 20 km, yaitu Desa Minar.
Di sana, Kolhauser memiliki kenalan seorang kapten polisi nasional Afghanistan yang mungkin bisa membantunya memberikan tumpangan untuk kembali ke markas besar Leader Neck. Humping a Tier 1 pack. Setelah itu, mereka meneruskan perjalanan menuju Minar. Di sini, Anos bercerita kepada Ellen bahwa ia dan keluarganya dihukum oleh Taliban karena dianggap telah melanggar hukum syariah, yang dimana para wanita dilarang untuk mengenyam pendidikan. Saat itu, Taliban mengeksekusi adik kandungnya di depannya sebagai peringatan bahwa apa yang dilakukannya tidak boleh ditiru siapapun. Sehingga, semenjak kejadian tersebut, ia berjuang untuk memberikan pendidikan dan kebebasan kepada seluruh warga Afghanistan. Hal tersebutlah yang membuat pasukan Taliban mengincarnya. Sorry. Kemudian di tengah perjalanannya, mereka diserang oleh penembak jitu Taliban yang bersembunyi di balik rerumputan. Namun, tak berselang lama Kolhauser menemukan lokasi para penembak jitu tersebut. Ia pun bergegas bersama Merrimaid untuk mengitari rerumputan menuju lokasi para penembak jitu yang telah ditandai. Hingga akhirnya, mereka pun berhasil menyerang dan membunuh para penembak jitu tersebut. Good job. Setelah itu mereka kembali meneruskan perjalanan. With English. Thank you. Went to University at Cambridge. Di sini, Kolhauser dan Merrimaid baru menyadari jalan yang mereka lewati adalah ladang opium milik petani Taliban. Hingga tak berselang lama, para pasukan Taliban yang melintas melewati ladang ini pun menyerang mereka. Cover me! Cover! Cover fire! You know who got it! I did not! Sayangnya dalam insiden ini, Kolhauser tewas tertembak. Hingga akhirnya, Merrimaid kembali memimpin timnya dan ia memutuskan untuk melindungi Anos dari incaran Taliban. Setelah itu, mereka kembali meneruskan perjalanan menuju desa Minar. كم هذا التفاح؟ Sesampainya di desa Minar, mereka mengunjungi sebuah tempat yang sebelumnya telah diberitahu oleh Kolhauser. Mereka disambut oleh seorang kapten polisi Afghanistan yang merupakan teman dekat Kolhauser. Di sini, Faisal dan Merrimaid menjelaskan kalau mereka mendapat perintah dari Komandan Nafisal untuk meminta bantuan membawa dan melindungi seorang wanita nasionalis Afghanistan menuju Leader Neck. Di samping itu, di markas Korps Marinir Amerika Serikat, Mayor Gavin mendesak Kapten Jones untuk melakukan pencarian tim Merrimaid. Namun, Jones menjelaskan bahwa cuaca yang buruk membuat tim reaksi cepat menjadi terhambat untuk melakukan evakuasi. Kapten Jones juga menjelaskan bahwa tim Merrimaid membawa seorang wanita yang ternyata merupakan aktivis HAM satu-satunya dari Afghanistan. Ia merupakan tamu kehormatan Presiden Amerika Serikat yang harus menghadiri pertemuan di Washington dalam waktu dekat. Kemudian di desa Minar, Merrimaid dan timnya masih menunggu persiapan dari pihak kepolisian Afghanistan untuk membawa Anos pergi secepatnya menuju markas Amerika Serikat. Namun, tampak seorang pendukung Taliban yang mengawasi dan merekam mereka melalui sebuah jendela. Tak berselang lama, para pasukan Taliban pun datang mengepung mereka. Tim Merrimaid dan para polisi Afghanistan pun mencoba bertahan dari serangan Taliban. You know. Spider movie, huh? Enough Hujis before you get there! I'm crossing. Come on! Clear! Namun seorang pasukan Taliban menembakkan RPG tepat ke arah bangunan tempat mereka berlindung, sehingga membuat seluruh pasukan di tempat tersebut tumbang. Hingga akhirnya pasukan Taliban pun berhasil menangkap Anos Hassan dan membawanya pergi.
Setelah insiden tersebut, Merrimack dan sisa timnya mencoba menyusun rencana untuk menyelamatkan Anos Hassan sebelum ia dieksekusi mati oleh Taliban. Faisal memberitahu kepada Merrimack lokasi markas Taliban menyekapnya, dan mereka pun memutuskan untuk beraksi saat dini hari. Then we fight. Di sini Anos Hassan dibawa menghadap salah seorang pimpinan Taliban, yaitu Mullah Nafis. Ia menganggap bahwa Anos telah jauh melenceng dari hukum syariah dan lebih memilih idealisme Amerika Serikat. Namun, Anos menegaskan kepada Nafis kalau membantai sesama manusia karena perbedaan keyakinan adalah hal yang tidak dibenarkan, dan tujuannya sendiri hanyalah untuk memperjuangkan kebebasan rakyat Afghanistan di mata dunia. Di samping itu, Merrimack dan timnya mencoba mencari keberadaan Anos Hassan di salah satu bangunan. Namun tak berselang lama, pasukan Taliban mengetahui kedatangan mereka. Saat sedang menghalau serangan, Merrimack mendengar teriakan Anos yang akan dieksekusi oleh Nafis tepat di bangunan yang berada di dekatnya. Ia pun berhasil menemukan Anos dan membunuh Mullah Nafis. Kemudian, ia dan timnya bergegas membawa Anos pergi, meninggalkan tempat tersebut. Untuk menahan pasukan Taliban yang mulai berdatangan, Kintner dan Faisal pun memutuskan untuk tinggal dan berkorban. Sementara itu, Merrimack, Ellen, dan Anos melarikan diri dengan sebuah mobil. Kemudian, Merrimack dan Ellen berhasil selamat sampai ke markas Leatherneck. Anos pun berterima kasih kepada para marinir yang telah membantunya. Kemudian, ia diberangkatkan menuju Washington. Sementara itu, Merrimack dan Ellen dibebas tugaskan. Kemudian, film pun selesai.